Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murina Nur Awalina, NIM 1803162 dari kelas 5J Politeknik Harapan Bersama Tegal. Di sini saya akan menjelaskan formulir yang telah saya buat, yaitu formulir perhitungan pajak pertambahan nilai, dengan tujuan untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai. Jadi, berikut adalah formulir yang saya buat. Ini adalah tampilan awal dari formulir perhitungan pajak pertambahan nilai. Di sini memuat nama perusahaan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun berjalan. Di sini juga terdapat menu lembar kerja. Dalam menu lembar kerja tersebut terdapat menu pembelian, penjualan, formulir customer, formulir supplier, perhitungan PPN, dan master data. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuat drop-down list atau validasi data. Dalam bulan, saya membuat validasi data dengan tujuan untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan pemilihan masa berjalan. Jadi pertama kita klik data, kemudian data validation, terus kemudian dalam allow itu kita pilih list, dan source itu kita bisa ketik manual atau kita bisa bikin dalam master data. Kita buat daftar nama-nama bulan, dan setelah diketik nama-nama bulan tersebut kita klik OK. Berhubung kita udah buat, kita klik cancel ya tadi. Dan selanjutnya ini tampilannya ya dari validasi data yang kita udah buat. Selanjutnya kita menuju ke menu lembar kerja. Masing-masing menu lembar kerja saya menggunakan hyperlink dengan cara klik kanan kemudian edit hyperlink, dan kita pilih place in this document karena kita akan membuat link ke masing-masing sheet. Jadi untuk menu lembar kerja pembelian kita pilih sheet pembelian dan kita kemudian klik OK. Jadi untuk masing-masing menu lembar kerja ini saya juga membuat hyperlink pada masing-masing sheet untuk kembali ke halaman awal program perhitungan pajak pertambahan nilai ini. Jadi di situ saya membuat tombol home atau kolom home untuk kembali ke menu lembar kerja tampilan awal. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pada menu lembar kerja pembelian. Dalam menu lembar kerja pembelian terdapat nomor, kode, nomor faktur pajak, tanggal faktur, NPWP, nama supplier, DPP, PPN, dan jumlah. Untuk kode supplier, di sini saya telah membuat dengan menggunakan validasi data juga. Jadi ini sangat memudahkan pengguna dalam memilih kode supplier. Jadi untuk nama supplier, kode suppliernya itu saya ambil dari nama supplier, contoh PT Angan Ribut. Jadi saya membuat kode suppliernya itu AR. Tujuannya untuk memudahkan pengguna dalam memilih kode dari masing-masing supplier. Di sini kita bisa melihat saya membuat satu sheet yang berisi data dari masing-masing supplier, customer, ataupun barang yang dijual. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan dalam melakukan pengolahan data untuk program ini. Jadi di sini saya membuat satu sheet khusus untuk menyimpan data-data yang diperlukan dalam melakukan input perhitungan pajak pertambahan nilai. Di sini kan kita butuh data supplier, customer, kemudian juga barang, harga barang, kemudian dan juga nama barang. Baik, dalam menu pembelian itu kita bisa melihat validasi data yang udah kita buat. Jadi untuk validasi data yang sudah kita buat itu memuat kode supplier. Jadi ketika kita memilih kode supplier dari IDR, di situ otomatis NPWP dan nama supplier langsung terisi Indramaju terus, kemudian NPWP-nya juga langsung terisi atas NPWP Indramaju terus. Untuk nomor faktur kita ketik manual karena nomor faktur masing-masing supplier itu selalu berubah-ubah. Jadi itu
harus kita ketik manual, dan tanggal faktur juga. NPWP itu kita membuat rumus dengan rumus if dan VLOOKUP. Dalam rumus VLOOKUP ini, saya menyarankan untuk membuat define name pada tabel supplier yang ada di master data. Tujuannya agar pembacaan data itu lebih akurat. Jadi ketika kita cuma masukin kolom pada master data, kolom supplier, itu dalam membaca data itu kurang akurat. Jadi saya menyarankan untuk membuat define name dahulu. Pembuatan define name itu dengan cara blok tabel nama supplier yang kita udah buat, kemudian masuk ke formula, dan kita klik define name. Di situ kita bisa membuat nama dari define name itu. Contohnya kita bisa membuat supplier. Berhubung kita udah buat, jadi kita bisa lihat ya. Di sini saya sudah membuat customer dan supplier. Saya sudah membuat define name atas customer dan supplier itu. Oke, kita balik lagi ke menu lembar kerja. Kita masuk ke menu pembelian lagi. Dalam nama supplier itu rumusnya sama kayak NPWP, cuma berhubung nama supplier itu ada di kolom nomor 3, kita memasukkan pada rumus VLOOKUP itu kolom nomor 3. Kemudian selanjutnya, dasar pengenaan pajak itu kita ketik manual karena masing-masing faktur kan juga memiliki dasar pengenaan pajak yang berbeda. Dan pajak pertambahan nilai itu kita menggunakan rumus rundown. Tujuannya itu karena dalam perpajakan itu pembulatannya ke bawah. Dan untuk dokumen import itu kita menggunakan rumus roundup karena dokumen import yang kita terima itu pembulatan pajak pertambahan nilainya itu ke atas. Jadi rumus yang kita buat roundup, dasar pengenaan pajak dikali 10%, kemudian 3 angka di belakangnya itu pembulatan ke atas. Yang perlu diingat oleh pengguna ini, meskipun kita sudah menggunakan rumus dalam pajak pertambahan nilai, tapi kita juga harus melihat faktur pajak itu karena terdapat beberapa faktur pajak yang memiliki pajak pertambahan nilai dengan pembulatan ke atas. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan itu. Dalam jumlah itu merupakan penjumlahan atas DPP dan PPN. Baik, kita kembali ke menu lembar kerja. Kita klik ke menu penjualan. Dalam menu penjualan itu terdapat tanggal, kode, NPWP, customer, nomor faktur pajak, barang, dan DPP, PPN, serta jumlah. Itu hampir sama seperti dalam pembelian. Kode juga kita menggunakan validasi data. Kemudian dalam kolom NPWP itu kita menggunakan rumus yang sama dengan kolom NPWP yang ada pada pembelian. Hanya saja di sini kita menggunakan define name yang customer karena kita tadi udah membuat yang dalam master data yang tadi tabel customer, kita sudah membuat define name customer. Dan di sini dasar pengenaan pajaknya itu merupakan perkalian dari jumlah barang yang dijual dikalikan dengan harga barang. Di sini kita bisa melihat harga barang pada master data. Masing-masing dari barang itu memiliki harga yang berbeda-beda. Jadi rumus yang kita gunakan, harga barang dikalikan dengan jumlah barang yang dijual. Dan kolom PPN itu rumusnya seperti dalam pembelian, dan jumlah juga seperti dalam pembelian, dasar pengenaan pajak ditambah dengan pajak pertambahan nilai. Kemudian selanjutnya formulir customer. Formulir customer yang kita buat itu merupakan rincian atas pajak pertambahan nilai dari masing-masing customer. Formulir ini memuat tanggal, nomor faktur, DPP, dan PPN, serta jumlah. Saya menggunakan pivot table dalam membuat
formulir customer dengan cara klik insert, kemudian klik pivot table. Pada select a table or range, kita memasukkan transaksi yang ada pada rekap penjualan. Jadi di sini kita blok semua transaksi yang ada pada penjualan. Kita blok semua sampai retur. Kemudian kalian bisa pilih new worksheet jika kalian belum memiliki sheet yang digunakan untuk formulir customer, atau existing worksheet jika kalian sudah memiliki sheet untuk pembuatan formulir customer tersebut. Kemudian klik OK. Tapi berhubung kita udah buat ini, jadi kita klik cancel ya. Dalam pembuatan pivot table ini nanti akan muncul analyze. Di situ kalian bisa membuat atau mengatur data apa saja yang akan ditampilkan pada tabel yang kalian buat. Jadi di sini kode customer itu untuk memfilter masing-masing customer yang akan kita pilih. Kemudian tanggal, nomor faktur pajak, dasar pengenaan pajak, pajak pertambahan nilai, serta jumlah. Untuk kode customer di sini saya masukkan ke filter. Karena itu untuk memfilter data mana yang akan dipilihkan. Kemudian tanggal dan nomor faktur pajak kita masukkan ke row, dan dasar pengenaan pajak, PPN, dan jumlah kita masukkan ke value. Untuk pengaturan selanjutnya, pada field setting kita bisa menggunakan custom name menggunakan kode customer. Dan kemudian untuk field settingnya pada tanggal itu harus dikasih spasi karena itu nggak bisa sama-sama source name. Pada layout and print kita pilih show item label in tabular form. Kemudian pada nomor faktur pajak field settingnya kita pilih sama ya kayak di atas, source name-nya itu harus dikasih spasi. Layout and print-nya kita harus pilih yang pilihan pertama, show item label in outline form. Karena jika kita pilih yang kedua, ini kita contoh pilih yang kedua, sebenarnya nanti bentuk tabelnya itu nanti akan nomor fakturnya itu di bawah tanggal. Jadi kita mending pilih yang pilihan pertama. Oke, kita oke ya. Dan selanjutnya untuk value, untuk dasar pengenaan pajak, field settingnya kita pilih, number formatnya kita pilih yang accounting, kemudian klik OK. Dan selanjutnya pada show value as kita biarin seperti itu. Kemudian untuk PPN dan jumlah itu sama seperti yang tadi, dasar pengenaan pajak. Oke, kita close ya. Kita kembali ke tampilan awal. Untuk formulir supplier itu caranya itu hampir sama yang formulir customer karena saya menggunakan pivot table. Saya membuat formulir supplier itu sama seperti formulir customer dengan format yang sama, dan di sini kalian bisa memilih untuk kode supplier, dan di situ langsung muncul transaksi yang ada pada pembelian. Baik, selanjutnya untuk menu lembar kerja perhitungan pajak pertambahan nilai. Di sini untuk perhitungan pajak pertambahan nilai, baik, di sini saya akan menambahkan freeze pen untuk memudahkan dalam scrolling data itu, jadi tetap terlihat. Bisa dilihat di sini. Untuk pajak pertambahan nilai keluaran atau PPN keluaran itu kita ambil dari
kolom PPN pada sheet penjualan. Dan kemudian untuk retur pajak pertambahan nilai kita juga ambil dari sheet penjualan pada kolom retur. Di situ kita ambil, kita linkkan ya dari sheet penjualan kolom retur. Di situ kita udah menjumlahkan jumlah PPN keluarannya berapa. Dan untuk pajak pertambahan nilai masukan kita ambil dari sheet pembelian, yaitu kolom dimana sudah dijumlahkan semuanya antara dokumen-dokumen impor dan dokumen-dokumen pembelian lainnya. Retur pajak pertambahan nilai masukan kita juga ambil dari sheet pembelian, dan selisih pajak pertambahan nilai itu diambil dari pajak pertambahan nilai keluaran dikurangi pajak pertambahan nilai masukan. Di situ saya membuat rumus if untuk menyatakan kurang atau lebih bayarnya. Baik, jadi itu tadi semua adalah formulir pajak pertambahan nilai yang saya buat. Di sini tujuannya adalah untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan perhitungan pajak pertambahan nilai. Karena dibandingkan kalian harus input datanya secara manual dari mulai nama masing-masing supplier atau masing-masing customer. Jadi di sini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan input data. Selain efisien waktu, kalian juga bisa mengetahui lebih atau kurang bayar dalam perhitungan pajak pertambahan nilai yang kalian buat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.